Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Kak Kamil. Kita belajar matematika kelas 10, matematika wajib, bab persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Ini adalah video ketiga yang membahas tentang bab ini. Oke. Sebelumnya kita udah belajar pertidaksamaan linear satu variabel. Lalu kita udah belajar juga pertidaksamaan kuadrat. Dua video sebelumnya itu merupakan pendahuluan atau pengantar dari materi tentang nilai mutlak. Nah, nanti ada persamaan nilai mutlak, lalu ada pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, di video kali ini, kita akan belajar terlebih dahulu tentang persamaan nilai mutlak. Oke? Semangat belajar! Oke, kita belajar persamaan nilai mutlak. Sebelum kita belajar bentuk persamaan nilai mutlak, kita bahas dulu apa itu nilai mutlak. Kita bahas definisi dari nilai mutlak. Ini sesuatu yang belum kita pelajari waktu SD ataupun SMP. Apa itu nilai mutlak? Nilai mutlak dilambangkan dengan dua buah garis kiri kanan. Misalkan ini kita bacanya sebagai nilai mutlak dari X. Nilai mutlak X bisa berarti dua jenis, tergantung nilai X-nya. Yang pertama, nilai mutlak X adalah nilai X itu sendiri, atau nilai mutlak X adalah min dari X. Oke? Kapan dia bernilai X sama seperti X itu sendiri? Jika nilai X-nya besar sama 0. Jika X-nya positif, maka nilai mutlak X itu adalah nilai X itu sendiri. Nah, dia akan bernilai min X jika X-nya kecil dari 0. Jadi kalau X-nya negatif, maka nilai mutlak dari X kalikan nilai X-nya dengan min. Oke? Contoh misalkan gini. Kalau kita punya nilai mutlak 3. Karena 3 ini bernilai positif, maka nilai mutlak 3 adalah 3. Untuk X yang besar sama 0, nilai mutlak X adalah X itu sendiri. Nilai mutlak 3 adalah 3. Oke? Tapi kalau kita punya nilai mutlak min 3, karena ini nilai X-nya negatif, maka nilai mutlak min 3 adalah min dari min 3. Oke? X-nya bernilai min 3, nilai mutlak X adalah min X kalau X-nya negatif. Jadi nilai mutlak min 3 adalah min dari min 3. Sama dengan 3. Oke? Nilai mutlak 3 adalah 3, nilai mutlak min 3 adalah 3. Sehingga banyak juga yang mengartikan nilai mutlak suatu bilangan adalah angka positif dari bilangan itu. Nilai mutlak 3 adalah 3, nilai mutlak min 3 adalah 3. Oke? Meskipun lebih tepatnya definisi nilai mutlak kita bikinnya kayak gini. Ini yang lebih tepatnya. Kita lihat contoh lain. Nilai mutlak dari 8. Maka ini sama dengan 8. Nilai mutlak dari min 8, berarti itu sama dengan min dari min 8. Sama dengan 8 juga. Oke? Ini pengertian nilai mutlak. Karena pengertian nilai mutlak ini gampang, kalau kita hanya mau mencari nilai mutlak sebuah angka, tinggal ambil angka positifnya, maka kadang soal nilai mutlak tentang nilai mutlak dari sebuah bilangan dibuat sedikit lebih sulit dengan cara mengubah bentuknya. Misalkan, kalau ditanya kayak gini nih. Berapa nilai mutlak dari 2 kurang akar 5? Oke, ini nggak bisa langsung kita kurangkan, karena satu di dalam akar, satu lagi di luar akar. 2 kurang akar 5. Nah, gimana cara kita menentukan berapa nilai mutlaknya? Sesuai dengan definisi nilai mutlak X bisa jadi X, kita nggak ubah apa-apa, atau nilai mutlak X adalah min X, dikalikan min, kalau seandainya X-nya kecil dari 0. Nah, karena nilai mutlak itu tergantung dari positif atau negatifnya nilai X, maka kita harus tahu dulu ini bernilai positif atau negatif. 2 kurang akar 5 ini itu nanti hasilnya positif atau negatif. Untuk mengetahuinya, maka kita seragamkan bentuknya.
Kalau salah satunya akar, maka seragamkan jadi bentuk akar semuanya. 2 ini adalah akar dari 4. Akar 4 kurang akar 5 jadinya. Oke? Akar 4 tentu lebih kecil dari yang akar 5. Ketika kita punya bilangan kecil kurangi besar, maka hasilnya adalah negatif. Oke? Jadi 2 kurang akar 5 ini akan bernilai negatif. Karena dia bernilai negatif, ketika kita nilai mutlakan, maka hasilnya adalah ikutan yang di bawah. Nilai mutlak X sama dengan min X. Jadi nilai mutlak 2 kurang akar 5 sama dengan min 2 kurang akar 5. Oke? Kalau minnya kita kalikan ke dalam, jadinya min 2 tambah akar 5. Maaf Kak batuk. Oke? Atau boleh juga ditulis yang positifnya di depan. Akar 5 kurang 2. Ini nilai mutlak dari 2 kurang akar 5. Kita coba cek satu lagi. Misalkan, nilai mutlak dari 14 dikurangi 2 akar 3. Oke, kita harus cek dulu. Kira-kira 14 kurang 2 akar 3 ini bernilai positif atau negatif. Cara ngeceknya, sorry ini bukan 14, akar 14 kita tulis. Akar 14 dikurangi dengan 2 akar 3. Kita seragamkan bentuk akarnya. Akar 14 kurangi 2 akar 3. Ini dicampur, ada angka biasa, ada angka akar. Kita ubah 2 akar 3 ini jadi murni akar. Akar 14 dikurang 2 ini akar berapa? Akar 4. Oke, kali akar 3. 2 akar 3 sama aja dengan akar 4 kali akar 3. Sama dengan akar 14. Kalau akar dikali akar, akarnya boleh kita kalikan. 4 kali 3, 12. Akar 14 kurangi dengan akar 12. Oke? Sehingga ini nanti akan bernilai positif karena akar 14 lebih besar daripada akar 12. Jadi, ini nanti akan jadinya akar 14 dikurang 2 akar 3 saja. Nggak perlu kita ubah. Kalau dia bernilai positif, nilai mutlak X sama dengan X. Oke? Kita coba satu lagi. Misalkan, nilai mutlak dari 3 akar 2 kurangi 2 akar 5. Oke. Apakah ini bernilai positif atau negatif? 3 akar 2 kurang 2 akar 5 sama dengan 3 ini akar berapa? Akar 9 kali akar 2. 2 akar 5, 2 ini akar 4 kali akar 5. Sehingga nanti jadinya akar 18 dikurangi akar 20. Oke? Lebih besar mana, akar 18 atau akar 20? Ya lebih besar akar 20. Sehingga kalau dikurang, yang kecil kurang yang besar, hasilnya negatif. Karena dia bernilai negatif, maka kita gunakan definisi nilai mutlak yang kedua. Nilai mutlak X sama dengan min X kalau X-nya bernilai negatif. Jadi nilai mutlak 3 akar 2 kurang 2 akar 5 sama dengan min 3 akar 2 kurangi 2 akar 5. Kalau minnya kita kali ke dalam, jadinya min kali 3 akar 2, min 3 akar 2, min kali min 2 akar 5, positif 2 akar 5. Oke? Ini hasil nilai mutlaknya. Atau kadang-kadang sering juga dalam penulisannya yang positif ditulis duluan. 2 akar 5 yang positif tulis duluan, min atau kurang 3 akar 2. Ini hasil dari nilai mutlaknya. Oke? Sekarang kita masuk ke persamaan nilai mutlak. Sesuai dengan definisi nilai mutlak yang tadi kita pelajari, nilai mutlak X itu bisa jadi X, nggak ada yang berubah, atau bisa jadi min X. Dia akan jadi X untuk X yang besar sama 0. Dia akan jadi min X untuk X yang kecil dari 0. Sesuai dengan definisi ini, maka kita menyelesaikan persamaan nilai mutlak menggunakan mengubah persamaannya menjadi dua kayak gini, jadi X atau min X. Oke? Nah, berdasarkan kesulitan soalnya, berdasarkan bentuknya, soal-soal persamaan nilai mutlak bisa kita bagi atas beberapa bentuk.
Bentuk pertama, yang bentuknya kayak gini. Nilai mutlak AX tambah B sama dengan C. Oke? Nah, sesuai dengan definisi nilai mutlak X bisa jadi X atau min X. Maka, nilai mutlak AX tambah B ini bisa kita bagi jadi dua bentuk. Ketika nilai mutlaknya kita hilangkan, maka dia akan jadi yang pertama. Tadi nilai mutlak X sama dengan X, maka nilai mutlak AX tambah B jadi AX tambah B sama dengan C. Oke? Terus yang kedua, nilai mutlak X tadi jadi min X, maka nilai mutlak AX tambah B bisa jadi min AX tambah B sama dengan C. Oke? Nah, kita tinggal selesaikan ini pakai persamaan linear biasa, persamaan linear satu variabel yang sebelumnya udah kita pelajari. Contoh, misalkan gini, yang pertama. Kita punya persamaan nilai mutlak 3x tambah 2 itu bernilai sama dengan 5. Maka untuk menyelesaikan ini, oke, dia nanti akan menjadi dua buah persamaan. Ketika nilai mutlak yang kita hilangkan sesuai dengan definisi nilai mutlak, sesuai dengan bentuk ini, maka dia akan jadi dua persamaan linear. Yang pertama, 3x tambah 2 sama dengan 5. Oke. Yang kedua, tinggal kasih min depannya. Min 3x tambah 2 sama dengan 5. Oke? Kita tinggal selesaikan dengan cara biasa. Agar tinggal x saja, maka yang pertama kita harus hilangkan plus 2 ini dengan cara kurang 2. Sehingga kalau dikurangi 2, nanti jadinya 3x, 2-nya habis, 2 kurang 2 sama dengan 5 kurang 2, 3. Habis itu biar 3x jadi x saja, kita bagi 3. Kalau dibagi 3, maka nanti jadinya X sama dengan 1. Nah, sekarang yang sebelah juga. Yang pertama akan lebih gampang kalau minnya ini kita hilangkan dengan cara kali min 1. Kalau dikali min 1, maka dia akan jadi 3X tambah 2, minnya habis, min kali min habis, 5 kali min 1, min 5. Terus sama kayak tadi, biar 2-nya hilang, kita kurangi 2. Sehingga nanti jadinya tinggal 3x sama dengan min 5 kurang 2 min 7. Dan biar jadi x saja, berikutnya kita bagi 3. Kalau dibagi 3, nanti jadinya x sama dengan min 7 per 3. Nah, inilah nilai x yang memenuhi persamaan nilai mutlak yang kita punya. Oke? Paham? Kita coba lihat contoh satu lagi. Oke? Yang ini silahkan coba dulu. Nanti baru di pause videonya, kemudian dicoba sendiri, lalu kemudian baru cek pembahasannya. Nilai mutlak 5 kurang 2x sama dengan 11. Sama kayak tadi, ini nanti akan jadi dua buah persamaan. Yang pertama, ya kita cuma menghilangkan nilai mutlaknya aja. 5 kurang 2x sama dengan 11. Yang kedua, min 5 kurang 2x sama dengan 11. Oke. Nah, biar yang pertama biar tinggal x-nya saja, maka 5 ini harus kita hilangkan terlebih dahulu. Ngilangi 5-nya dengan cara kita kurangi 5. Kalau dikurangi 5, maka nanti jadinya tinggal min 2x saja. Min 2x. 5 kurang 5 habis. 11 kurang 5, 6. Terus biar jadi x saja, tinggal kita bagi sama min 2. Kalau dibagi min 2, maka dapatnya X, 6 bagi min 2, min 3. Yang ini, kita pindahin dulu minnya ke sebelah. Atau kita kali dulu dengan min 1, biar min yang di kiri ini habis. Sehingga nanti, atau enggak perlu kali min 1 deh. Ini nanti kalau dikalikan minnya ke dalam, X-nya habis. Min di X-nya hilang. Min kalikan ke dalam, jadi min 5. Min kalikan ke min 2X plus 2X sama dengan 11. Terus biar min 5 ini hilang, tambah 5. Sehingga nanti jadinya tinggal 2x, 11 tambah 5, 16. Biar jadi x, kita bagi 2. Sehingga nanti tinggal x sama dengan 8. Ini nilai x yang memenuhi persamaan yang kita punya. Oke? Sip, kita lihat contoh berikutnya. Berikutnya kita punya persamaan misalkan 5 kali nilai mutlak 2x kurang 1
tambah 4 sama dengan 19. Oke. Nah, apa yang kita lakukan? Coba perhatikan bentuk persamaannya. Kalau kita bandingkan sama bentuk umum yang kita punya, maka agak sedikit ada perbedaan. Di luar nilai mutlaknya ada angka 5, ada angka plus 4. Maka yang pertama kita lakukan, angka-angka ini pindahkan dulu ke sebelah. Oke? Yang pertama, kita kurangi 4 dulu lah. Atau 4-nya kita pindahkan sebelah sehingga nanti jadi kurang 4. Sehingga nanti 5 kali nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan 4-nya pindah atau kurangi 4. 4-nya habis, 4 kurang 4 nih kurang 4 ya. 4 kurang 4 habis, 19 kurang 4 15. Oke? Nah, berikutnya biar tinggal nilai mutlak saja tanpa ada angka 5 di luarnya, kita bagi 5. Sehingga kalau dibagi 5, tinggal nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan 15 bagi 5, 3. Oke? Nah, ini baru bentuknya sama kayak biasa. Nanti dia akan jadi dua buah persamaan. Yang pertama, 2x kurang 1 sama dengan 3. Oke? Biar tinggal x saja, kita tambah 1 dulu. Kalau tambah 1 nanti jadi 2x sama dengan 3 tambah 1, 4. Biar jadi x saja, kita bagi 2. Kalau dibagi 2 jadinya x sama dengan 2. Oke? Yang kedua, min dari 2x kurang 1 sama dengan 3. Atau boleh juga ditulis 2x kurang 1 sama dengan min 3. Langsung kita kali sama min 1. Oke? Kita kali min 1, ini jadi minnya hilang, 3-nya jadi min 3. Terus, ini kita tambah 1. 2x sama dengan min 3 tambah 1, min 2. Ini kita bagi 2. 2x bagi 2x, min 2 bagi 2, min 1. Oke? Gampang kan? Kita contoh berikutnya. Ini contoh terakhir yang kita bahas pada persamaan nilai mutlak di video ini. Habis video ini kita akan lihat tipe soal lainnya, contoh-contoh soal lainnya. Berikutnya, misalkan kita punya nilai mutlak dari 2x kurang 1 dibagi x tambah 5 sama dengan 3. Oke? Nah, karena ini nggak ada angka lain di luar nilai mutlaknya, maka kita bisa gunakan sifat definisi nilai mutlak ini. Kalau nilai mutlaknya kita hilangkan, maka dia akan jadi dua buah persamaan. Yang pertama, 2x kurang 1 per x tambah 5 sama dengan 3. Oke? Yang kedua, min dari 2x kurang 1 per x tambah 5 sama dengan 3. Atau boleh saja kalau kalian mau cepat, langsung aja minnya 3 yang diminkan. 2x kurang 1 per x tambah 5 sama dengan min 3. Jadi yang pertama ini sama dengan 3, yang kedua ini sama dengan min 3. Ini juga boleh langsung. Tergantung guru di sekolah biasanya. Gurunya membolehin langsung atau enggak. Terus gimana cara biar kita dapat nilai x? Ini kali silang ke sana. 2x kurang 1, x tambah 5 kalikan ke 3. 3 kalikan ke x, 3x, 5-nya juga kalikan ke 3, 15. Oke? Terus kita lakukan pindah ruas. 3x ini pindah ke kiri, min 1 ini pindah kanan. Kalau 3x pindah kiri, ingat kalau pindah ruas positif jadi negatif ketika dipindahkan. 3x jadi min 3x kalau dipindahkan. Di kanan sebelumnya ada angka 15. Min 1-nya pindah ke kanan, jadi plus 1. 2x kurang 3x, min x, 15 tambah 1, 16. Kalau min x 16, berarti kalau x saja, jadinya min 16. Gara-gara ini kita kali dengan min 1. Oke? Ini x yang pertama, x sama dengan min 16. Yang ini juga sama, kali silang sana. Sehingga nanti 2x kurang 1, min 3 kali x, min 3x, min 3 kali 5, min 15. Oke? Min 3x pindah kiri, jadi 2x tambah 3x. Sama dengan ada min 15 di kanan, min 1 pindah ke kanan, jadi plus 1. 2x tambah 3x, 5x, min 15 tambah 1, min 14. Berarti kalau kita bagi 5, x saja, jadinya min 14 per 5. Oke? Sip.
Mudah-mudahan paham. Di video berikutnya, kita akan bahas bentuk lain dari persamaan nilai mutlak yang sedikit lebih sulit. Oke, kita cukupkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.